warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi Amalia Nurfadilah, NPM 2021700022 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2020 Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim dan jenis-jenis alat meteorologi dan klimatologi. Pembahasan pertama mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar matahari akan merambat hingga hangatnya terasa di permukaan bumi. Perambatan sinar matahari itu tidak memerlukan media apapun. Nah, perambatan itulah yang dinamakan dengan radiasi sinar matahari. Yang kedua adalah lamanya penyinaran dan sudut datang matahari. Lamanya penyinaran dan sudut datang matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Sedangkan sudut datang matahari adalah sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan suatu bidang di permukaan bumi. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka semakin tegak datangnya sinar sehingga suhu yang diterima bumi akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah besaran panas suatu objek. Secara ilmu geografi, suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur yang menggunakan alat ukur suhu bernama termometer. Suhu bersifat tidak nampak, namun dapat dirasakan dengan tinggi rendahnya suhu. Yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kelembaban menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak kandungan uap airnya. Alat untuk mengukur kelembaban udara adalah higrometer. Yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Makin rendah suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin tinggi tekanan udaranya. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer dan barograf. Yang keenam adalah penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya, penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Evaporasi adalah pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke atmosfer. Yang ketujuh adalah penutupan awan. Setelah penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi, maupun evapotranspirasi, maka selanjutnya awan akan terbentuk dan menutup. Yang kedelapan adalah kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin merupakan suatu sektor yang mempunyai besaran dan arah. Besaran yang dimaksud adalah kecepatannya, sedangkan arahnya adalah dari mana datangnya angin. Kecepatan angin dihitung dari wilayah angin atau kap counter anemometer dibagi waktu atau lamanya periode pengukuran. Dan yang terakhir adalah presipitasi, baik itu embun, salju, maupun hujan. Dalam meteorologi, presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Hal ini terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, yaitu pendinginan atau penambahan uap air. Pembahasan kedua mengenai jenis-jenis alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama ada Campbell Stokes. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur lamanya matahari bersinar.
Satuan alat ini adalah persen, jam per menit. Cara kerja alat ini yaitu sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi akan difokuskan ke arah permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke selang mangkuk dan akan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari pada saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Alat ini ditempatkan di tempat terbuka yang tersorot sinar matahari secara langsung. Yang kedua ada hygrometer digital. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur suhu kelembaban udara secara otomatis. Satuan alat ini adalah derajat Celcius dan persen. Cara kerja alat ini yaitu alat ini akan merekam data dan udara secara otomatis, dan apabila ingin mengetahui suhu atau kelembaban maksimum secara akurat, maka alat ini harus direset secara bergantian hari selama 24 jam. Yang ketiga ada anemometer. Fungsi alat ini yaitu untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Satuan alat ini adalah meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara kerja alat ini yaitu pada setiap tertiup angin, baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin dan juga akan otomatis mencatat kecepatan angin. Alat ini ditempatkan di daerah terbuka dan biasanya dipasang pada tiap penyangga. Yang keempat ada barograf. Fungsi alat ini yaitu untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuan alat ini adalah milibar. Cara kerja alat ini yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias, sehingga akan diketahui tekanan udaranya karena salah satu komponen barograf adalah kertas pias. Maka jangan ditempatkan barograf di tempat yang terkena hujan secara langsung. Yang kelima ada open pan evaporimeter atau panci penguapan. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur penguapan. Satuan alat ini adalah milimeter. Cara kerja alat ini yaitu diisi dengan air jernih sedalam 20 mm dan diukur dengan menggunakan silinder pengukur dan dibiarkan selama 1 hari penuh. Pengukuran dilakukan keesokan harinya dan selisihnya menunjukkan banyaknya penguapan yang terjadi. Alat ini ditempatkan dipasang di tempat terbuka seperti waduk, danau, dan lain-lain. Yang keenam ada termometer apung maksimum minimum. Fungsi alat ini yaitu untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air selama 24 jam. Satuan alat ini adalah derajat Celcius. Cara kerja alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian bawah. Alat ini dibiarkan mengapung dalam open pan evaporimeter atau panci penguapan. Yang ketujuh ada gun Bellani. Fungsi alat ini yaitu untuk mencatat intensitas cahaya matahari. Satuan alat ini adalah kalori per sentimeter persegi. Cara kerja alat ini yaitu sewaktu memasang di pagi hari, alat dibalik sampai cairan di tabung buret mendekati 0, kemudian dikembalikan kepada posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat-zat cair dalam bola hitam. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam 24 jam, yaitu di pagi hari pada pukul 7. Yang kedelapan ada ombrometer. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur curah hujan. Satuan alat ini adalah milimeter. Cara kerja alat ini yaitu pada saat hujan, air hujan mengalir masuk ke dalam corong penakar dan akan dialirkan dan berkumpul di dalam tabung penampung air hujan. Pada jam-jam pengamatan, air hujan diukur dengan menggunakan gelas ukur. Yang kesembilan ada temperatur data logger. Fungsi alat ini yaitu untuk merekam suhu secara berkesinambungan atau secara terus-menerus dalam bentuk data. Satuan alat ini adalah derajat Celcius dan persen. Cara kerja alat ini yaitu alat ini akan merekam suhu selama 24 jam penuh dan akan menyimpan hasil monitori dalam memori, dan data ini dapat dilihat secara langsung. Alat ini ditempatkan biasa di ruangan-ruangan bidang industri. 10 ada automatic weather station. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur dan mencatat unsur cuaca secara otomatis.
Cara kerja alat ini yaitu unsur-unsur cuaca akan terdeteksi oleh sensor dan terekam selama 24 jam. Alat ini ditempatkan di stasiun pengamatan BMKG. 11 ada pice evaporimeter. Fungsi alat ini yaitu pengukur penguapan air dalam ruang. Satuan alat ini adalah milimeter. Yang ke-12 ada aktinograf. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Satuan alat ini adalah kalori per sentimeter persegi. Cara kerja alat ini yaitu, bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Lempengan yang berwarna hitam berukuran lebih panjang karena menyerap panas apabila terkena radiasi matahari. Di antara lempengan tersebut ada pena yang akan bergerak naik turun. Besarnya intensitas radiasi matahari yang mengenai lempengan logam berbanding lurus dengan perbedaan temperatur logam dan perbedaan panjang yang akan menggerakkan pena. Alat ini dipasang pada tempat terbuka di atas pondasi beton setinggi 120 cm. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.